Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinza Muhammad Rehan dari kelas 11-3 nomor absen 21. Pada video ini, kali ini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan momen krusial di mana para pemuda berani mengambil tindakan nekat demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ini itu adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh para pemuda seperti Soekarni, Khairul Saleh, Wikana, dan Aidit terhadap Soekarno dan Hatta. Langsung saja kita bahas tentang peristiwa Rengas Dengklok ini. Nah, semua bermula saat Jepang itu menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Saat itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau yang disebut vacuum of power. Jepang sudah kalah, tetapi sekutu belum datang. Nah, momen tersebut adalah kesempatan emas yang tentunya tidak boleh disia-siakan. Sayangnya, terjadi perdebatan antara golongan muda dan juga golongan tua. Pada saat itu, golongan muda ingin merdeka saat itu juga tanpa urusan dengan Jepang. Sedangkan golongan tua, seperti Soekarno, ingin merdeka melalui jalur resmi PPKI supaya aman dan tidak ada darah yang tumpah. Keduanya sebenarnya sama-sama cinta Indonesia, tapi cara mereka sangatlah berbeda. Akhirnya, para pemuda bertindak nekat. Pada jam 3 pagi tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta pergi jauh ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini itu dipilih karena dianggap sebagai tempat yang aman. Tujuan mereka menculik Soekarno dan Hatta ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu agar Soekarno dan Hatta itu tidak dapat dipengaruhi oleh Jepang untuk menunda kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya sampailah mereka di Rengas Dengklok. Mereka datang di sebuah rumah warga bernama Jiao Qi Xiong. Di sanalah para pemuda mendesak Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi. Soekarno tetap kekeh. Ia tetap tenang dan juga tetap menolak untuk melakukan proklamasi secara terburu-buru. Solusi akhirnya datang dari seorang tokoh yang bernama Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo pergi menyusul ke Rengas Dengklok pada jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Soebardjo berjanji bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Soebardjo bahkan berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia mengatakan jika proklamasi tidak dilaksanakan besok, maka ia siap untuk ditembak mati. Mendengar pernyataan dari Ahmad Soebardjo, para pemuda akhirnya luluh dan setuju dengan perkataannya. Pada malam itu juga, yaitu setelah kesepakatan tadi tercapai, rombongan langsung bergegas kembali ke Jakarta. Mereka semua langsung menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyusun strategi terakhir. Di sanalah naskah proklamasi dirumuskan dalam semalam oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Soebardjo. Perjalanan mereka selama 24 jam ini akhirnya terbayarkan. Tepat esok paginya, pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi dibacakan dan Indonesia resmi merdeka. Dan itu saja cerita dari saya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.